ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak secengkal tanah pun untuk saya, atau putri saya, atau cucu saya, atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Tadi kita bisa melihat di awal video ataupun di cuplikan video ceramah dari Pak Rizik Syihab yang memberikan pernyataan jika pesantren Markas Syariah di Megabendung telah diwakafkan untuk umat. Bahkan Pak Rizik mengatakan tidak secuil, tidak sejengkal tanah pun ia berhak mengaku-ngaku itu tanah milik pribadi. Mau keluarganya, mau siapapun itu. Karena tanah pesantren Markas Syariah itu telah diwakafkan untuk umat. Tanah yang berdiri di atas tanah negara seluas kurang lebih 100 hektar itu tiba-tiba saja diwakafkan. Bahkan bukan hanya pesantrennya, isi pesantrennya pun diwakafkan untuk umat. Ada apa ini? Kok tiba-tiba diwakafkan ya? Apakah takut digusur, takut dibongkar, atau apa? Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas sana, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Dan semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya saya memberi overgarap. Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak secengkal tanah pun untuk saya, atau putri saya, atau cucu saya, atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS nggak boleh lagi saya jual. Ini kita saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, akhirnya sebagai penutup saya mau sampaikan kepada pemerintah khususnya, kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, enggak kan enggak, mau diambil silakan, silakan, kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, sudah, supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Jadi bukan saya enaknya main rampas-rampas saja, betul? Kalau saya enaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan?
nggak boleh petani-petani miskin, penggarap, tahu-tahu tanahnya diambil sama proyek, nggak dikasih ganti rugi. Boleh. Nggak boleh, saudara. Silakan ambil tanah rakyat, silakan gunakan tanah rakyat untuk negara, silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul, betul. Maka itu saya mengajak rakyat, jangan diam kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha, tanah Anda dipaksa diambil saudara oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam, lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sampaikan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang main usir, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah sekarang yang bagian paling penting lagi, jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu sudah. Terus saya mau tanya masyarakat sini, mau saya pindah dari sini apa enggak? Pindah jangan. Yang benar. Setuju pesantren di sini? Betul? Takbir. Nah teman-teman, itu dia tadi ceramah sekaligus pernyataan dari Pak Rizik Syihab sebagai pendiri ataupun pimpinan Pondok Pesantren Markas Syariah yang berlokasi di Megabendung, Kabupaten Bogor. Memang pesantren Markas Syariah milik Pak Rizik Syihab ini menjadi sorotan akhir-akhir ini imbas dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang akan membongkar seluruh bangunan yang berada di kawasan puncak maupun bangunan yang berada di tanah milik negara. Dalam hal ini PTPN. Seperti yang kita tahu, pesantren Markas Syariah ini atau pesantren yang dimiliki oleh Pak Rizik Syihab ini berdiri di atas tanah PTPN. Kurang lebih luasnya 80 hektar ya. Tetapi tadi dalam ceramahnya Pak Rizik mengatakan akan memperluas ataupun menambah besarannya sekitar 100 hektar. Waduh, makin gede aja ya. Dan secara tiba-tiba juga Pak Rizik Syihab tadi mengatakan bahwa pesantren Markas Syariah beserta isinya akan diwakafkan. Walaupun pesantren Markas Syariah itu dibangun memakai uang pribadi, uang saudara, uang kerabat, uang sahabat, maupun uang titipan umat. Tadi Pak Rizik Syihab mengatakan seperti itu. Makanya pesantren Markas Syariah ini akan diwakafkan untuk umat. Jadi Pak Rizik tidak berhak untuk mengambil hak milik itu pesantren, maupun keluarganya, maupun saudaranya, tidak berhak mengaku-ngaku bahwa pesantren Markas Syariah itu milik pribadi, itu murni untuk umat. Tadi Pak Rizik Syihab mengatakan seperti itu. Ini ada apa ini ya, kok tiba-tiba diwakafkan? Ya mudah-mudahan saja betul diwakafkan ya, bukan diwakafkan karena takut dibongkar. Bahkan tadi Pak Rizik juga mengatakan jika ada yang berani-berani mengusik ini pesantren, apalagi membongkar ini pesantren, siap melawan. Ya jangan main usir begitu aja, siap melawan Pak Rizik Syihab. Kok bisa ya tanah negara, dalam hal ini kan tanah PTPN, Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas, tiba-tiba saja diwakafkan. Walaupun Pak Rizik mengklaim tanah yang dijadikan bangunan pesantren tersebut telah ia beli dari warga, dari petani sekitar. Ya, pengakuannya seperti itu. Tetapi kan ini tanah negara. Berarti kan Pak Rizik beli tanahnya ini nggak gimana ya, nggak jelas juga berarti. Itu kan tanah negara, kok dibeli, kok diperjualbelikan gitu loh. Karena tanah negara itu diperuntukkan memang untuk masyarakat, untuk rakyat, tetapi diperuntukannya untuk perkebunan. Nanam sayur, nanam palawija, nanam dan sebagainya ya. Bukan diperjualbelikan. PTPN tidak memperjualbelikan tanah ataupun lahan milik negara ya. Walaupun kan Pak Rizik mengklaim ini adalah tanah garapan warga yang jika memang 20 tahun lebih tidak dikelola secara fisik oleh PTPN itu berhak otomatis milik warga. Dan kemudian warga membuat surat tanah tersebut kemudian dijual kepada Pak Rizik Syihab. Waduh, bagaimana nih tentang polemik pesantren Markas Syariah ini? Memang akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan yang mengatakan katanya pesantren Markas Syariah milik Pak Rizik Syihab yang berlokasi di Megabendung, Kabupaten Bogor ini akan dibongkar karena menempati tanah milik negara, tanah milik PTPN. Nah, jadi mungkin ini muncullah isu-isu. Sebenarnya isu ini, berita ini sudah lama ya. Di hak PTPN pernah mengirimkan surat somasi kepada pihak Pondok
Markas Syariah untuk segera mengosongkan karena tanah milik PTPN itu akan diambil kembali, akan dijadikan hutan, akan tanamin pohon. Tetapi Pak Rizik malah menolaknya dengan alasan jika memang ingin mengambil tanah milik negara silahkan saja, tetapi harus hitung-hitungan dulu. Dalam hal ini berarti kan harus memberikan ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh pihak pesantren Markas Syariah. Kok bisa minta ganti rugi ya? Yang ngebangun di tanah negara siapa? Kok malah minta ganti rugi? Nah ini yang kemudian disangkut pautkan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan katanya di kawasan puncak nggak boleh lagi ada bangunan-bangunan, apalagi izin yang nggak jelas, apalagi itu bangunan berdiri di atas tanah negara, otomatis akan dibongkar. Nah kemudian muncullah video yang memperlihatkan Pak Rizik Syihab mewakafkan pesantren Markas Syariah yang berada di Megamendung untuk umat. Walaupun Pak Rizik Syihab mengatakan pembangunan pesantren itu uangnya memakai uang pribadi, uangnya memakai uang istrinya, uangnya memakai uang saudara kerabat, tetapi tidak sejengkal tanah pun, tidak secuil tanah pun Pak Rizik Syihab mengklaim bahwa itu tanah milik pribadinya. Pesantren itu milik pribadinya, bukan. Bahkan tadi Pak Rizik Syihab mengatakan jika dia sudah tidak mengajar di pesantren Markas Syariah, dia harus keluar, harus pergi dari pesantren itu. Nah bagaimana nih teman-teman mengenai pesantren Markas Syariah yang diwakafkan oleh Pak Rizik Syihab untuk umat? Apakah memang benar ini diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala ataukah diwakafkan hanya bentuk perlindungan saja supaya tidak dibongkar? Silakan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silakan tekan tanda like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.